Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa akan menyampaikan hasil tugas kami, yaitu tentang sistem informasi liquid laundry. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, diawali dari yang pertama, yaitu ada Bima Kusuma. yang kedua ada Afi, Habis Zola. yang ketiga ada saya sendiri yang Firipaldi, dan yang keempat ada. Saya Muhammad Febrian Tadi. Oke, setelah kami memperkenalkan diri, langsung saja ke slide selanjutnya, ke dalam isinya ya. Yang pertama itu ada yang namanya feasibility study. Apa sih sebenarnya feasibility study itu? Itu adalah sebuah studi yang menyatakan kelayakan sebuah sistem. Dalam kasus ini, sistemnya adalah SILL, yaitu Sistem Informasi Liquid Laundry. Yang kedua, dalam feasibility study itu didapat beberapa permasalahan. Nah, permasalahan itu bisa dijabarkan di bawah itu. Yang pertama, nota customer sering hilang saat pengambilan cucian hasil laundry. Yang kedua, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku. Yang ketiga, pemilik hanya bisa tahu perkembangan keuangan dari pelaporan keuangan oleh karyawan. Next. Yang ketiga itu ada solusi yang ditawarkan adalah dibuat sebuah sistem informasi berbasis web, yang mana sistem informasi ini akan menangani fungsi operasional dan finansial untuk perusahaan liquid laundry. Aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh customer, oleh karyawan, dan pemilik liquid laundry sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafifia Zola. Oke, selanjutnya ada stakeholder request. Jadi pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hubungan stakeholder dengan aplikasi atau sistem informasi yang kami buat. Hal yang dibahas adalah permasalahan serta solusi untuk stakeholder dengan sistem informasi. Di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah pendataan transaksi masih manual, lalu yang kedua adalah pengaturan dana pemasukan dan pengeluaran yang masih dihitung secara manual, dan yang ketiga ada seluruh aktivitas masih manual sehingga diminta laporan tentang data transaksi, maka data dikolektifkan dan kemudian direkapitulasi yang dapat mengurangi efisiensi. Nah, jadi ketiga masalah ini bisa diselesaikan dengan manajemen data berbasis komputerisasi dan manajemen data berbasis komputasi. Jadi ketiga masalah tersebut bisa diatasi dengan sistem informasi yang akan kami buat. Lalu selanjutnya ada requirement manager plan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dokumen requirement management plan, pada dokumen ini yang dibahas adalah berbagai kebutuhan yang perlu dimasukkan ke dalam sistem informasi. Dalam hal ini, sistem informasinya adalah SILL, Sistem Informasi Liquid Laundry. Berikut beberapa level benefit yang ada. Yang pertama ada critical. Sistem dapat melakukan input pemasukan, input pengeluaran, dan transaksi perusahaan, serta menyimpan data ke dalam database. Lalu ada important. Sistem dapat melakukan sinkronisasi pemasukan, pengeluaran, dan transaksi. Yang ketiga ada useful. Dalam useful ini, sistem menyimpan data operasional ke dalam data laporan dan dapat dilihat pada menu pelaporan. Dari beberapa requirement pada benefit, terdapat kriteria keberhasilan dari masing-masing requirement, yaitu sebagai berikut. Untuk pengeluaran, keberhasilannya sistem dapat mencatat dan melihat laporan pengeluaran keuangan. Untuk pemasukan, sistem dapat mencatat dan melihat laporan pemasukan keuangan. Untuk transaksi, sistem dapat mencatat dan melihat laporan transaksi keuangan. Selanjutnya ada dokumen RS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dokumen SRS. Dokumen ini dibuat untuk memberikan peninjauan terperinci tentang perangkat lunak yang akan kami kembangkan. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak. Kemudian, interaksi antara pengguna dengan sistem. Dokumen ini ditunjukkan pada klien untuk menilai kesesuaian kebutuhan sistemnya. Next. Ini adalah use case model dari sistem informasi liquid laundry. Ada 2 aktor. Yang pertama, employee. Employee bisa input transaksi, pencatatan pemasukan, dan pencatatan pengeluaran.
Lalu ada aktor customer. Aktor customer bisa view transaksi. Dokumen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dokumen selanjutnya ada supplementary specification. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai spesifikasi tambahan yang digunakan pada sistem informasi liquid laundry. Platform yang akan kami gunakan adalah website, agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh user-usernya. Pada website ini akan mengatur beberapa hal seperti input transaksi, view transaksi, pencatatan data pemasukan, dan pencatatan data pengeluaran seperti yang ada pada use case model. Supplementary specification terdapat beberapa hal yang dicantumkan pada fungsionalitas tambahan ini, yaitu sebagai berikut: sistem error handling, backup, efisien, user friendly, accessibility, accuracy, availability, dan capacity. Sekian penjelasan dari kita tentang dokumen-dokumennya. Berikut akan kami jelaskan tentang prototipe yang sudah kami buat. Yang pertama ada landing page-nya. Dalam landing page ini adalah tampilan awal saat user mengakses website dari Liquid Laundry. Ada sign in, ada menu sign in, di mana dalam menu sign in itu digunakan user untuk mengakuisisi atau mengidentifikasi user. Untuk di sign in itu bila diklik akan diminta memasukkan email dan password. Setelah memasukkan email dan password akan menuju ke halaman berikut jika user teridentifikasi sebagai customer. Jika user teridentifikasi sebagai employee, maka akan masuk ke halaman data pemasukan dan pengeluaran. Dalam saat ada transaksi yang masuk, misalkan ada customer yang ingin bertransaksi atau memasukkan cucian laundrynya, maka employee atau karyawan harus mencatat ke dalam menginputkan data transaksinya. Jika sudah menginputkan data transaksinya, maka akan keluar ke halaman utama tadi. Untuk selanjutnya, jika ada dana pemasukan entah itu dari pemilik atau dari investor, maka sumber dana harus dicatat dan jumlahnya harus disebutkan dengan sebenar-benarnya. Jika ada pengeluaran juga seperti pengeluaran beli deterjen, pewangi, dan sebagainya harus dicatat juga. Setelah itu jika ditekan logout, maka akan kembali ke halaman landing page. Sekian presentasi dari kami. Dikembalikan kepada Rifki Rivaldi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan skill tugas yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dapat memuaskan Pak dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami buat selama pengerjaan tugas ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.